Baik, untuk heat flow equation atau persamaan untuk heat flow, beberapa catatan yang sudah kita siapkan, kita akan coba baca satu persatu. Panas mengalir dari suatu bodi dengan temperatur tinggi menuju suatu bodi dengan temperatur rendah. Kalau misalkan kita memiliki ilustrasi seperti ini misalkan contoh untuk satu dimensi, ada satu benda atau bodi dengan ketebalan sebesar D. Di bagian bawah temperatur T2 relatif lebih tinggi dibandingkan temperatur T1, jadi yang T1 relatif lebih dingin, T2 relatif lebih panas. Ya, ini panas mengalir dari T2 menuju T1 sehingga kita memiliki aliran dari panas. Tebal D ini kurang lebih kita memiliki koordinat pada kedalaman Z, sedangkan tadi Z-nya di permukaan, kemudian Z plus delta Z ini ada di bagian bawah. Kurang lebih juga sama kalau misalkan T2 lebih tinggi, kurang lebih sebesar T ditambah delta T, sedangkan yang T1 ini sama dengan T. Laju panas terkonduksi melalui suatu benda padat adalah sebanding dengan gradien temperatur. Kemudian laju aliran panas per satuan luas ke atas suatu lempeng setebal D adalah, kita bisa melihat T2 minus T1 dibagi D, di mana D ini adalah perbedaan pada arah vertikal untuk tinjauan satu dimensi. Selanjutnya untuk laju aliran panas atau kita biasa simpulkan Q besar per satuan luas ke arah bawah lempeng adalah sebanding dengan ini. Jadi ke arah bawah sama dengan Q sama dengan minus K dikalikan T2 kurang T1 dibagi D. Di mana K adalah yang sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya, konduktivitas termal, sedangkan Q besar diukur dalam satuan watt per meter kuadrat, sedangkan untuk konduktivitas termal dalam watt per meter per derajat Celcius. Nah, ini contoh nilai dari konduktivitas termal yang sudah kita sampaikan juga di bab-bab sebelumnya. Ini contohnya untuk beberapa material. Baik, jadi kita sudah punya persamaan untuk heat flow atau aliran panas. Q besar sama dengan minus K T2 minus T1 dibagi D. Jadi dengan beberapa keterangan yang sudah kita sebutkan dari slide sebelumnya, kita bisa menggantikan nilai untuk T2 sebagai T plus delta T, sedangkan T1-nya adalah T. Ini Q-nya tentu saja adalah fungsi dari Z, begitu ya. Dan D sendiri sebagaimana yang sudah kita sebutkan merupakan perbedaan atau ya delta Z, beda posisi vertikal dari tebal benda ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan limit bahwa delta Z-nya mendekati 0, maka kita bisa mendapatkan persamaan untuk heat flow Q fungsi Z sama dengan minus K dou T per dou Z. Sumbu Z menunjukkan kedalaman di mana nilai Z meningkat ke bawah. Gradien suhu positif, suhu meningkat seiring kedalaman. Berarti ada aliran panas ke atas bumi. Kemudian pengukuran gradien suhu dan konduktivitas termal di lubang bor dan dekat permukaan dapat memberikan perkiraan tingkat kehilangan panas dari bumi atau rate of loss of heat from the earth. Baik, ini untuk ilustrasi. Selanjutnya kita akan tinjau elemen volume untuk ilustrasi model aliran panas satu dimensi.
dan mungkin nanti kita akan coba perluas ke arah 3 dimensi. Kalau 1 dimensi hanya meninjau pada arah tertentu, misalkan arah Z saja. Sedangkan ini ilustrasi kalau kita mendapatkan variasi ke arah 3 dimensi, ke arah X, Y, Z. Jadi ada perbedaan panas pada 3 dimensi ya, pada arah 3 dimensi. Baik, kita mulai.